Saya ingin buat tutorial terkait dokumentasi penggunaan di chart time, khusus pada bagian domain aksis, yaitu domain aksis itu yang ada di sini. Kalau caranya kayak gini horizontal ya, berarti di bawah x-aksis domain itu. Untuk pengaturannya teman-teman bisa arahin aja kursor ke sini, control space, nanti lihat pada bagian domainnya ada apa aja. Contoh di sini ada domain label. Set custom domain label, defaultnya itu MMD. Jadi kayak gini, bulan, tanggal. Kita bisa pilih. Terus di sini ada petunjuknya, ada param datetime yang bisa kita olah. Nah, biasanya untuk format datetime kita menggunakan package intl. Jadi teman-teman tambahin dulu package intl-nya di sini. Di sini saya menggunakan versi terbaru 0.17.0. Kembali lagi ke sini, sekarang kita bisa menggunakan source dari intl tersebut, yaitu date format. Teman-teman bisa pakai fungsi return kayak gini atau pakai folding braces juga boleh. Kita akan bikin formatnya dulu, date format. Formatnya kayak gimana? Saya mau bikin custom aja. Misalkan, saya mau tampilkan em, harinya dulu. Harinya itu kita pakai E. Kemudian koma, tanggal itu misalkan D. Bulan itu MMM ini untuk bulan yang penulisannya Februari. Jadi 3 karakter gitu. Kalau misalkan cuman angkanya aja bisa MM2 kayak gini. Saya akan pilih ini. Untuk tahunnya misalkan 2 digit. Terus dot format masukin date time kayak gini. Dan terakhir kita return. Terus di sini date time, misalnya kemungkinan ada 0. Kita kasih non-nullable kayak gini aja. Karena pasti ada data nilainya. Kalau nggak ada kemungkinan benar-benar nol nanti teman-teman bisa bikin pengecekan if else. Jadi kalau tidak nol maka apa? Dengan begituin aja. Save. Nah, sekarang sudah berubah jadi Wednesday 1 Februari 23. Jadi tahun 2023 ini juga hari Rabu tanggal 15 ini hari Rabu 1 Februari. Sekarang saya ubah lagi ke tanggalnya aja untuk bulan, kemudian tahunnya ada 4. Save. Nah, kayak gini. 1 bulan 2 tahun 2023. Misalkan teman-teman cuman liatin hari dan tanggalnya aja, bulannya nggak usah. Kayak gini misalkan juga boleh. Dipersilakan. Jadi bebas terserah teman-teman, enaknya kayak gimana. Mau custom bener-bener custom kita nggak pakai angka misalkan return bla 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 gitu. Semuanya bakal nempel semuanya gitu. Karena di sini nggak ada pembeda karena pembedanya menggunakan date time. Gitu. Jadi biasanya menggunakan formatting dari date formatting NPL. Itu untuk custom domain labelnya. Sekarang ini saya coba simulkan lagi biar enaknya ya. Kayak gini tapi tanpa tahun aja dulu. Terus domain label style di sini terbiasa itu seperti di widget text kita bisa styling text style, tapi text style yang untuk chart ini terbatas. Yang bisa kita olahnya itu ada 3, ada color, ada font size, dan height. Jadi meskipun di text style ini ada banyak, ada background, dan ini nggak bakal jalan. Yang jalan itu cuman 3. Yang jalan itu color, font size, sama height. Jadi kita bisa kasih warna color, misalkan warnanya kita kasih warna amber. Kayak gini. Atau warna ungu. Kayak gini. Terus untuk font size, kita bisa atur juga. Kita coba ganti jadi 16. Kita coba ganti jadi 12. Nah, kayak gitu. Atau ganti jadi 14. Terus satu lagi tentang height. Kayak gini teman-teman bisa lihat dokumentasinya di sini. Jadi misalkan berapa-berapanya ini sampai yang um, height-nya 1 segini. Ini kalau height-nya 0, jadi agak tinggi di atasnya. Terus kalau height-nya 1,15 segini. Terus yang height-nya 2 agak tinggi di atasnya gitu. Kita bikin satu biar dempet antara sisa atas dan bawahnya.
Jadi kayak gitu. Ini untuk yang stylingnya. Lanjut, di domain kita bisa atur untuk warnanya. Warna di sini. Karena untuk warnanya, secara default ketika kita atur di domain label style, untuk lainnya juga bakal ngikutin warnanya jadi warna ungu juga. Nah, kita pengen bedain lainnya itu jangan warna ungu. Domain line color, kita ganti jadi colors dot green misalkan. Save. Nah, jadi warna hijau si garisnya. Terus di domain line thickness. Jadi ini adalah ketebalan dari line-nya. Kita pengen tebalin gitu. Misalkan 2. Nah, jadi agak tebal. Terus kita coba tambahin lagi biar lebih jelas. 6. Nah, ini sangat tebal ya. Kita jadikan 2 aja. Lanjut, di domain, ada domain line dash pattern. Jadi kita bisa styling untuk line. Jadi dash patternnya itu kayak gimana. Misalkan kita coba 1, 1, 1. Ini domainnya jadi nanti bakal ada skip garis-garis gitu. Kalau kita pilih misalkan 2, dia garisnya agak panjang. Kita coba ganti 10. Nah, jadi kayak gini. Strip, strip, strip. Contoh 10,20,30. Dia beda lagi tipe dashnya. Stripnya segitu, keduanya segini, tiga 30 kayak gini. Jadi beda-beda gitu. Itu terasa teman-teman. Kita jadikan default aja jadi domain line. Misalkan nggak suka pakai dash pattern, bisa dipakai gitu. Tapi ini sebagai contoh penggunaan, jadi saya pakai domainnya. Terus domain peak length ini adalah panjang garis titik poin ke bagian label dari lainnya. Defaultnya itu adalah 3, jadi kita bisa panjangkan misalkan 6. Nah, di sini ada garisnya kayak gitu. Lagi, terus ini ada show domain line. Jadi kita bisa memunculkan domainnya atau tidak. True, defaultnya true. Kalau kita jadikan false, maka dia akan hilang. Kayak gitu. Dan ini ada titik poin ya, yang warna hijau tuh. Itu adalah ini domain tick length. Jadi titik poin dari line domain. Misalkan kita agak panjangin 10. Nah, dia agak panjang ke bawah. Kalau 0, nah jadi hilang. Nggak kelihatan. 1. Nah, kayak gitu. Terus kalau teman-teman lihat di sini, awal dan akhir batas domain, lihat pada bagian datanya. Bagian keyboard awalnya itu adalah tanggal 1 bulan 2, tanggal 1 bulan 2. Jadi tanggal 1 bulan 2 itu awalnya. Nah, gimana caranya kita pengen limit batas awal, batas akhir misalkan. Limitnya jangan di tanggal 1 bulan 2, tapi tanggal 4 bulan 2 dan akhirnya tanggal sekian. Atau bisa juga dipundurin lagi. Ini kan tanggal 1 bulan 2. Nah, kita pengen awalnya itu bukan bulan 2, tapi bulan 1. Bulan 1 tanggal berapa gitu. Itu bisa. Kita bisa menggunakan viewport batas domainnya. Nah, di sini untuk pengaturan propertinya itu ada 2. Ada start date untuk batas di sebelah kiri, di awal, dan ada end date di bagian kanan atau akhirnya. Start date, tipenya adalah date time. Nah, kita bisa copy dari tanggal yang pertama. Ini limitnya. Kita pengen kurangi. Kita bisa langsung tembak kayak gini, misalkan. Bulan 1, tanggal 30. Save. Terus, end date-nya, date time, batas akhirnya, kita lihat pada bagian ujung tanggal. Bulan 2, 20. Jadi di sini kita bisa pakai 2023, 2, 21 untuk batas akhirnya. Nah, jadi kayak gini. Jadi untuk penggunaannya mesti dua-duanya dipakai. Kalau pengen jalan, jadi di sini batas awalnya itu ini adalah tanggal 30 bulan 1, kemudian sebelah kanannya tanggal 21 bulan 2. Kita pengen jauhin lagi misalkan ini adalah akhir bulan 30. Nah, jadi agak jauh kayak gini.
Ini awalnya kita pengen ganti jadi 15 bulan 1. Jadi bakal jadi agak jauh lagi. Dan kita bisa potong bagian tengah-tengahnya. Misalkan awalnya kita pengen pakai ini. Nah, ini untuk awalnya. Sorry. Tanggal 4 ini bulan 2. Berarti di sini bulan 2, tanggal 4. Kemudian batas akhirnya kita pengen potong, jangan di 20, misalkan di sebelah sini. Sekitar tanggal 12. Jadi di sini tanggal 12, save. Nah, jadi dipotong tuh. Jadi awalnya bukan lagi tanggal 1 bulan 2, tapi adalah tanggal 4 bulan 2. Terus untuk batas akhirnya, di sini adalah tanggal 12 bulan 2. Batas akhir. Jadi bisa dipotong. Untuk viewportnya kita bisa atur. Sedemikian rupa. Bisa dipotong, bisa diperlebar kayak tadi dilebihin ke kiri dan dilebihin ke kanannya atau di akhirnya. Oke, jadi mungkin itu untuk di bagian domain discharge time. Sampai jumpa di video selanjutnya.